Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibinal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allazi ballagar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kasafallahu bihil gummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yakin. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Hamba-hamba Allah, jamaah kajian subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kalinya kita sebagai orang yang beriman tidak henti-hentinya untuk senantiasa mendeklarasikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita bisa mengawali pagi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan menghadiri kajian. Ini adalah salah satu cara yang baik kita mengawali pagi pada hari ini. Dan semoga hadirnya kita dalam majelis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang kelak pada hari kiamat akan memperberat timbangan kebaikan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, pagi ini kita akan melanjutkan kajian kitab Nuzhatul Muttaqin Syarah Riyadhus Shalihin, dan sekarang kita sampai kepada bab yang ke-23, yaitu bab tentang babul amri bil ma'ruf wan nahy anil munkar. Bab tentang kewajiban melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jamaah sekalian, di antara karakteristik umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda
dari kebaikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tergantung kepada tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karenanya Al-Imam Asy-Syafi'i atau nama aslinya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i pernah mengatakan, inna khairiyata ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam marhunatun bil amri wal ma'ruf wan nahyi anil munkar. Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, sesungguhnya kebaikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada tidaknya kebaikan pada diri umat ini marhunatun bil amri wal ma'ruf wan nahyi anil munkar. Itu tergantung kepada tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah umat Islam. Dengan ungkapan yang lain, Imam Asy-Syafi'i mengatakan, kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu telah tiada di tengah-tengah kaum muslimin, itu artinya mereka telah kehilangan jati diri yang sebenarnya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 110. Ayat ini menjelaskan tentang karakteristik atau tabiat asasi yang dimiliki oleh umat Islam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan umat yang dikatakan Al-Qur'an sebagai umat yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin. Wahai umat Islam, kalian adalah umat yang terbaik. Tetapi untuk menjadi umat yang terbaik itu bukan tanpa syarat. Di dalam surat Ali Imran ayat 110 ini ada 3 syarat yang harus dimiliki oleh umat Islam agar mereka senantiasa berada dalam jati diri yang sebenarnya, agar mereka berada dalam kebaikan sebagaimana yang telah dideklarasikan oleh Al-Quran ini. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 143, umat ini harus menjadi litakunu syuhada'a 'alan nas, harus menjadi saksi yang terbaik untuk semua manusia. Jadi sebenarnya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Rasulullah ini adalah umat yang levelnya sangat tinggi. Level yang tinggi itu akan senantiasa berada pada diri umat Islam apabila mereka pertama melakukan ta'muruna bil ma'ruf. Atau dengan kata lain, syarat yang pertama agar kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi umat yang terbaik, syarat yang pertama itu adalah ta'muruna bil ma'ruf. Mengajak, menuntun orang lain kepada kebaikan.
Jadi ciri umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi umat yang terbaik itu apabila umat ini mengajak manusia kepada kebaikan, mengajak orang-orang untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang-orang untuk senantiasa melaksanakan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri orang yang beriman itu tidak hanya mementingkan pribadi dan keluarganya, tetapi ciri orang beriman, ciri umat yang terbaik itu adalah mengajak orang lain kepada kebaikan. Ngajak, ayo sama-sama kita melakukan kebaikan agar kita bisa bersama-sama masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam mengajarkan kepada kita agar kita punya kepedulian kepada orang lain. Bukan acuh tak acuh. Bukan egoisme yang diandalkan. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk bergaul, bersosialisasi dengan semua manusia. Paling tidak di lingkungan kita, di RT kita, di RW kita. Ya paling tidak di dalamnya diisi dengan kebaikan-kebaikan. Ada kajian bersama misalkan, ada olahraga bersama. Tetapi di situ diselingkan dengan berbagai macam aktivitas-aktivitas kebaikan. Betapa pentingnya orang-orang yang beriman bergaul dengan sesama manusia, betapa pentingnya orang-orang yang beriman bersosialisasi dengan tetangganya, dengan masyarakatnya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mu'minu allazi yukhalitun nas wa yasbir ala azahum khairun minal mu'min allazi la yukhalitun nasa wa la yasbir ala azahum. Ya masa kalian, mari kita perhatikan hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin, orang yang beriman, yang bersosialisasi, yang bergaul dengan masyarakatnya, tidak menyendiri, tidak beruzlah, tapi bergaul dengan masyarakatnya, wa yasbir ala azahum. Kemudian orang mukmin yang bergaul dengan masyarakatnya ini sabar atas ucapan, perbuatan dari orang-orang lain. Maksudnya sabar atas ocehan dan caci maki orang lain. Khairun, itu lebih baik kata Nabi. Mukmin yang bergaul kemudian bersabar atas ucapan-ucapan masyarakat yang kadang tidak mengenakkan, itu khairun kata Nabi. Itu lebih baik daripada minal mu'min alladzi la yukhallitun nas. Lebih baik daripada orang mukmin yang menyendiri, tidak bersosialisasi, asosial, tidak mau bergaul dengan masyarakat sekitarnya. Wala yasbir ala azahum, dan tidak sabar atas ocehan-ocehan atau ucapan-ucapan orang lain yang kadang-kadang tidak mengenakkan dirinya. Jadi jemaah sekalian, Islam itu mengajarkan kepada kita untuk bersosialisasi dengan masyarakat, bukan malah menyendiri. Selama dalam bergaul, selama dalam berkomunitas itu diisi dengan ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang lain, mengajak teman-teman kita, mengajak keluarga kita, mengajak tetangga kita, ta'muruna bil ma'ruf,
diajak kepada hal-hal yang baik. Tetapi ketika dalam sebuah komunitas itu ternyata di dalamnya ada berbagai macam pelanggaran-pelanggaran dan kita dikhawatirkan terpengaruh dengan pelanggaran tersebut, dalam kondisi seperti inilah kita dibolehkan untuk dalam tanda kutip menyendiri. Tetapi ketika kita punya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, kita punya kemampuan untuk mengajak mereka kepada kebaikan, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bermasyarakat. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tabiat utama umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang lain kepada kebaikan, mengajak mereka bersama-sama melakukan kebaikan, tidak hanya mementingkan dirinya sendiri. Itu yang pertama. Wa tanhauna 'anil munkar. Wa tanhauna 'anil munkar. Umat Islam ini akan berada dalam jati diri yang sebenarnya, akan menjadi umat yang terbaik apabila pada umat Islam ini masih ada kategori wa tanhauna 'anil munkar, mencegah berbagai macam penyimpangan, mencegah terjadinya berbagai macam kemungkaran, mencegah terjadinya berbagai macam kerusakan. Jadi umat Islam ini harus punya kepedulian kepada dirinya, kepada keluarganya, masyarakat sekitarnya, bahkan kepada bangsa dan negara ini. Ya tentu jamaah sekalian, ketika kita melakukan nahi mungkar, atau mencegah kemungkaran, mencegah hal-hal yang merusak, itu tentu ada syaratnya. Di antara syaratnya itu adalah ketika kita melakukan pencegahan kepada hal-hal yang merusak atau mencegah kemungkaran, jangan sampai menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Itu di antara syaratnya jamaah sekalian. Dalam melakukan nahi mungkar, jangan sampai ketika kita melakukan nahi mungkar atau mencegah kemungkaran malah menimbulkan kerusakan dan kemungkaran yang lebih besar. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada 3 hierarki, ada 3 tingkatan cara seorang yang beriman, cara orang-orang mukmin melakukan nahi mungkar. Dimulai daripada hierarki yang paling tinggi atau tingkatan yang paling tinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum mungkaron." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran. Yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-munkar, mungkaron. Kemungkaran, Pak. Artinya yang kita cegah itu adalah kemungkaran yang sudah jelas kemungkarannya, yang tidak multitafsir. Karena jangan sampai di antara kita atas nama mencegah kemungkaran ternyata malah mencegah terjadinya perbedaan pendapat. Ini harus kita garis bawahi, Pak. Ya misalkan ada sekelompok umat Islam misalkan meyakini bahwa
kunut subuh itu haram misalkan atau bid'ah. Sehingga dengan alasan nahi mungkar dia menginginkan semua masjid-masjid tidak kunut. Ini enggak benar. Karena itu masih ranah perbedaan pendapat. Bukan masalah kemungkaran. Jadi yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kemungkaran yang sudah definitif, yang sudah menjadi ijma, sudah menjadi kesepakatan semua umat Islam. Tidak ada perbedaan pendapat. Sekali lagi, jangan sampai kita dengan alasan nahi mungkar tapi malah mencegah terjadinya perbedaan pendapat. Banyak contohnya, Pak. Contohnya banyak. Yang terkadang di masyarakat dengan anggapan nahi mungkar, tapi sebenarnya dia melakukan nahyul ikhtilaf, mencegah terjadinya perbedaan pendapat. Kita tidak mungkin bisa mencegah terjadinya perbedaan pendapat, perbedaan fikih di antara umat Islam. Oleh karenanya sekali lagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man ro'a minkum mungkaron. Barang siapa yang di antara kalian melihat kemungkaran itu seperti zina. Itu jelas kan? Karena Bapak dan Ibu sekalian, barangkali saya pernah cerita ke Bapak dan Ibu, di Depok ini, sebuah kampung, itu ada kelompok yang membolehkan zina, Pak. Pernah dengar, Pak? Belum ya? Saya mendengar cerita ini dari Ketua MUI Depok ya, Kiai Haji Dimyati. Di sebuah kampung di Depok ini ada kelompok yang menghalalkan zina kecuali pada hari Rabu. Ketika Majelis Ulama Indonesia Depok berdiskusi dengan mereka apa alasan mereka membolehkan zina kecuali pada hari Rabu, ternyata ayat yang digunakan itu, Pak, ini wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kita akan memahaminya, janganlah kalian mendekati dan melakukan zina. Ini pemahaman yang benar. Tapi kelompok itu memahami begini, wala taqrabu az-zina. Wala taqrabu az-zina. Janganlah kamu berzina pada hari Rabu, katanya gitu. Ini akal-akalan aja, Pak. Wala taqrabu az-zina. Jadi perbuatan zina, minum khamr, berjudi dan seterusnya, itulah di antara bentuk kemungkaran. Jangan sampai kita atas nama mencegah kemungkaran justru mencegah terjadinya khilafiyah fiqhiyah, perbedaan pendapat dalam masalah fikih. Nah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa di antara umat Islam ini melihat kemungkaran, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka fal yughayyirhu biyadihi. Ini tingkatan yang pertama. Maka cegahlah dengan tangannya. Para ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan tangannya di sini adalah dengan kekuasaannya. Dengan kekuasaan yang dimilikinya, seseorang bisa mencegah terjadinya berbagai macam kerusakan dan kemungkaran. Oleh karenanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kekuasaan dalam Islam itu penting. Selama kekuasaan itu dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan mencegah berbagai macam kemungkaran. Oleh karenanya jamaah sekalian, kalau kita mentelaah atau menganalisa hadis
yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi mengatakan bahwa nanti pada hari kiamat ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah ketika sudah tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Yang pertama itu siapa, Pak? Imamun adilun, pemimpin yang adil. Karena ketika pemimpin itu adil, bisa menegakkan kebenaran, itu manfaatnya itu akan dirasakan oleh banyak orang. Bayangkan ketika seorang pemimpin bisa membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat, bisa mewujudkan berbagai macam kebaikan, maka kebaikan itu akan bisa berlipat ganda. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa nanti yang pertama kali mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat itu adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Itu artinya sebenarnya menjadi pemimpin, menjadi orang yang berkuasa, selama kekuasaannya itu digunakan untuk kebaikan, digunakan untuk memberikan berbagai macam kemanfaatan kepada rakyat, itu potensi masuk surganya besar, Pak. Kalau kekuasaannya itu dijadikan sebagai instrumen, alat untuk pengabdian. Tapi di sisi yang lain jamaah sekalian, menjadi pemimpin itu juga potensi masuk nerakanya besar juga. Kalau kekuasaannya tidak digunakan untuk menegakkan kebaikan, menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan. Ya tergantung bagaimana kekuasaan itu digunakan. Oleh karenanya kalau kita belajar misalkan sirah atau sejarah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu punya kemauan, memang dari kecilnya, dari masa mudanya itu sudah punya kemauan untuk menjadi khalifah. Di saat Umar bin Abdul Aziz masih muda, beliau bercita-cita ingin menikah dengan putri khalifah yang bernama Fatimah. Dan ternyata cita-cita pertamanya tercapai, Pak. Setelah menikah dengan putri khalifah, Umar bin Abdul Aziz ingin menjadi khalifah. Karena dengan menjadi khalifah itu dia bisa mendatangkan berbagai macam kebaikan kepada umat dan bangsanya. Kemudian ternyata Umar bin Abdul Aziz mencapai cita-citanya, yaitu menjadi khalifah. Tapi ketika Umar bin Abdul Aziz diangkat sebagai khalifah, Umar bin Abdul Aziz kemudian mengatakan, Inni akhafun nar. Inni akhafun nar. Aku takut neraka. Karena Umar bin Abdul Aziz mendeklarasikan saya takut kepada neraka, beliau menjadikan semua kekuasaannya itu adalah dalam rangka melipat gandakan amal-amalnya, dalam rangka membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada umat dan bangsa. Sehingga Umar bin Abdul Aziz dicatat dalam sejarah, dalam tinta sejarah sebagai khalifah yang terbaik setelah Khulafa ar-Rasyidin. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jadi tingkatan yang pertama, tingkatan yang paling tinggi untuk mencegah kemungkaran atau watanhauna 'anil munkar itu bisa dilakukan oleh penguasa. Oleh penguasa. Karena satu tanda tangan penguasa itu bisa mengalahkan jutaan dai, Pak. Jutaan mubalik. Ya misalkan di kota Depok ini, contohnya misalkan ada perjudian, ada perzinahan. Para mubalik keliling masjid sekota Depok ini misalnya mengkampanyekan haramnya perzinahan. Tetapi efek para mubalik itu akan kurang efektif dan efisien tanpa didukung oleh penguasa. Bayangkan
Kalau misalkan penguasa atau wali kota, ya, seorang wali kota membuat tanda tangan mulai hari ini perzinahan, perjudian dilarang di Kota Depok. Selesai, Pak. Hanya satu tanda tangan dari seorang penguasa. Tinggal mengerahkan aparat untuk memantau supaya tidak terjadi hal-hal yang telah dilarang oleh kepala negara atau kepala daerah. Jadi di sini kekuasaan itu penting. Kekuasaan penting. Bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bumi ini akan diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Innal ardo yarisuha ibadiyas solihun. Bumi ini sebenarnya akan diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Tapi orang soleh di sini, Bapak dan Ibu sekalian, jangan dipahami soleh hanya soleh secara spiritual. Orang soleh di sini harus punya relevansi. Maksudnya, orang soleh di sini punya kesolehan spiritual ditambah dengan kapasitas dan kapabilitasnya. Jangan sampai orang soleh itu hanya bisanya mimpin masjid. Tapi bagaimana orang soleh itu bisa menjadi pemimpin negara, bahkan menjadi pemimpin peradaban. Ini penting juga. Dengan adanya kekuasaan, dengan adanya yad atau tangan yang kita miliki, ya, atau kekuasaan yang kita miliki, maka kita bisa mencegah kemungkaran. Oleh karenanya Utsman bin Affan pernah mengatakan begini, innallaha la yaz'ul munkara bis sultan ma la yaz'u bil Qur'an. Terkadang Allah menghilangkan kemungkaran itu dengan kekuasaan, sesuatu yang tidak bisa dihilangkan dengan Al-Qur'an. Maksudnya jamaah sekalian, orang yang beriman, orang-orang yang soleh, secara tidak langsung diperintahkan oleh Islam untuk menjadi pemimpin peradaban, pemimpin negara dan seterusnya. Karena itu doa kita sebenarnya, doa yang sering kita panjatkan kepada Allah, yaitu waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa kita kan? Ya Allah, jadikanlah pemimpin bagi kami dari kalangan orang-orang yang bertakwa. Tapi doa ini tidak akan tercapai kalau tidak ada dari orang-orang muslim, tidak ada dari orang-orang yang beriman yang serius ingin mencapai kekuasaan. Artinya harus ada bagi-bagi tugas lah gitu ya, bagi-bagi tugas. Kalau ada orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, punya kapasitas, kapabilitas, dan dia layak menjadi pemimpin, kita dorong begitu. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tingkatan yang pertama atau instrumen yang paling tinggi atau wasilah yang paling tinggi yang bisa kita gunakan untuk mencegah kemungkaran itu adalah dengan kekuasaan. Kalau tidak bisa dengan tangan kita, kalau tidak bisa dengan kekuasaan, fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau kita tidak mampu mencegah kemungkaran dengan kekuasaan, maka cegahlah dengan lisan kita. Tentu lisan di sini, Bapak dan Ibu sekalian, kita juga harus punya power. Jangan sampai kita menasehati orang yang sedang melakukan kemungkaran tapi kita nggak punya power. Karena kalau kita nggak punya power,
tidak punya kekuatan, tidak punya wibawa, justru itu akan menambah kemungkaran. Misalkan begini, Bapak dan Ibu sekalian. Misalkan di antara kita ada yang melihat, menyaksikan langsung ada pemuda yang berkelompok minum minuman keras bareng-bareng, minum khamr bareng-bareng. Tapi kita sendirian, Pak. Kita sendirian. Kita memang punya semangat untuk nahi mungkar, tapi karena kita sendiri dan kita tidak punya power, maka sebaiknya jangan langsung ditegur, tapi laporkan kepada aparat yang berwenang. Karena kalau kita sendirian, justru itu akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Boleh jadi kita akan dibunuh sama pemuda-pemuda misalkan yang sedang minum-minuman. Artinya di sini kita harus bisa mengukur diri kita masing-masing. Kalau Umar bin Khattab itu kan orangnya berwibawa, Pak. Bayangkan ini, kalau Umar bin Khattab itu ketika kaum muslimin dari Mekah berhijrah secara sembunyi-sembunyi. Kan kaum muslimin pada waktu itu berhijrah dari Mekah ke Madinah secara sembunyi-sembunyi. Tapi Umar bin Khattab itu, Pak, enggak sembunyi-sembunyi. Malah beliau naik ke Bukit Sofa, ya, di Bukit Sofa. Dia mendeklarasikan, mengumumkan akan berhijrah ke Madinah. Dan dia dengan memegang pedangnya pada waktu itu menyerukan kepada orang-orang kafir Quraisy. Wahai kafir Quraisy, ini Umar bin Khattab. Umar bin Khattab akan berhijrah ke Madinah. Barang siapa di antara kalian yang ingin menjadikan anak-anaknya sebagai yatim piatu atau yatim, maka datangilah saya sekarang. Ini Umar bin Khattab. Barang siapa yang di antara kalian ingin istri-istrinya menjadi janda, silahkan hadapi saya sekarang. Itu Umar bin Khattab punya kekuatan, punya power. Nggak ada orang kafir Quraisy yang berani menghadapi Umar bin Khattab. Jangankan manusia, Pak, jin itu takut kepada Umar bin Khattab. Dalam sebuah riwayat, ketika Umar bin Khattab melewati sebuah lembah, maka jin-jin kafir itu akan kabur terbirit-birit. Itulah hebatnya kekuatan keimanan yang dimiliki oleh Umar bin Khattab. Artinya sekarang umat Islam ini kehilangan power, kehilangan kekuatan, baik itu kekuatan akidahnya, kekuatan ibadahnya, kekuatan akhlaknya, kekuatan ekonominya, kekuatan politiknya, dan seterusnya. Kita ini menjadi umat yang lemah. Nah, salah satu cara untuk membangkitkan kekuatan umat ini, maka kita harus memberikan penyadaran kepada umat bahwa misi kita hidup di dunia ini bukan hanya untuk kebaikan, bukan hanya untuk kebaikan pribadi, tetapi untuk peradaban. Karena umat Islam ini pernah berjaya, Pak, pernah memimpin peradaban dunia. Dan kita akan bisa menjadi pemimpin peradaban dunia kalau kita mengikuti jejak para salafus soleh. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tingkatan yang kedua, tingkatan yang lebih rendah daripada yang pertama itu adalah kita mencegah kemungkaran dengan lisan. Tapi ketika kita mencegah dengan lisan, maka kita harus bisa mengukur diri kita. Jangan sampai hanya bermodal semangat tetapi tidak bisa mengukur kapasitas yang kita miliki. Karena ketika kita tidak bisa mengukur kapasitas yang kita miliki, ketika kita melakukan pencegahan atau mencegah kemungkaran, jangan sampai terjadi kemungkaran yang lebih besar. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya,
fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau tidak bisa mencegah dengan kekuasaan, kalau tidak bisa kemungkaran itu dicegah dengan lisannya, fa biqalbihi, maka paling tidak orang yang beriman itu mengingkari kemungkaran itu dengan hatinya dan mendoakan pelakunya agar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, jangan sampai dalam diri kita itu tidak ada pengingkaran terhadap kemungkaran, itu sudah bahaya. Jangan sampai dalam hati kita tidak terbesit untuk mencegah kemungkaran, tidak ada terbesit untuk melawan kemungkaran. Karena itu tanda keimanan seseorang telah tiada. Jadi jemaah sekalian, kembali kepada surat Ali Imran ayat 110, kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi umat yang terbaik apabila kita tetap melakukan yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf. Mengajak manusia kepada kebaikan, mengajak manusia hanya beribadah kepada Allah. Wa tanhauna 'anil munkar, dan juga mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah. Ini yang ketiga. Nahi mungkar itu atau amar ma'ruf nahi mungkar itu dilakukan wa tu'minuna billah sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi landasan kita dalam beramar ma'ruf nahi mungkar itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, karena kita dibatasi oleh waktu, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semuanya bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa berkontribusi menjadikan umat ini adalah umat yang terbaik sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Qur'an. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.